Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 15 September 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami para orang tua. Tolong kami ya Bapa, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Oma Yeni Tikonuwu. Silakan Oma Yeni. Selamat pagi. Renungan pagi kita pada hari ini berjudul Para Orang Tua, Hal Itu Tergantung Padamu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 22 ayat 6. Hai para ibu bapa, engkau memikul segala kewajiban yang orang lain tidak dapat pikul untukmu. Selama kamu masih hidup, kamu bertanggung jawab kepada Allah supaya memelihara jalannya. Para ibu bapa yang menjadikan sabda Allah penuntunnya dan menyadari betapa tergantungnya pembentukan tabiat anak-anaknya kepada mereka, akan memberikan suatu teladan yang akan aman untuk diikuti anak-anak mereka. Para ibu bapa bertanggung jawab untuk kesehatan, keadaan jasmani, serta perkembangan tabiat anak-anak mereka. Pekerjaan ini tidak dapat dipindahkan kepada siapapun. Untuk menjadi ibu bapa kepada anak-anak, kamu harus bekerja sama dengan Tuhan dalam mendidik anak-anak dalam prinsip-prinsip kesehatan. Betapa menyedihkan karena banyak ibu bapa membiarkan begitu saja tanggung jawab kepada anak-anak yang diberikan Allah kepada mereka dan menyerahkan kepada orang-orang asing memikul tanggung jawab bagi mereka. Mereka suka supaya orang-orang lain bekerja bagi anak-anak mereka dan membebaskan mereka dari segala beban masalah itu. Oleh sesuatu sebab, banyak ibu bapa yang tidak suka memberikan kepada anak-anaknya pendidikan agama. Mereka membiarkan anak-anak itu mengambil pengetahuan tentang kewajiban mereka kepada Allah di sekolah Sabat yang seharusnya mereka berikan di rumah. Para ibu bapa yang demikian perlu memahami bahwa Allah ingin agar mereka mendidik, mendisiplin, dan melatih anak-anak, dan selalu mengingatkan kepada mereka kenyataan bahwa mereka sedang membangun tabiat untuk sekarang dan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Jangan bergantung kepada guru-guru sekolah Sabat untuk mendidik anak-anakmu mengenai jalan yang harus mereka jalani. Sekolah Sabat adalah suatu berkat yang besar. Sekolah Sabat mungkin menolong kamu dalam pekerjaanmu, tetapi tidak akan pernah sekolah Sabat itu menggantikan kamu. Allah telah memberikan kepada semua bapa dan ibu kewajiban untuk membawa anak-anak mereka kepada Yesus, mengajar mereka bagaimana berdoa dan percaya kepada firman Allah. Dalam pendidikan anak-anakmu, janganlah kesampingkan kebenaran kitab suci dan menyangka bahwa sekolah Sabat dan pendeta akan melakukan pekerjaan yang dilalaikan itu. Kitab suci bukannya terlalu suci dan terlalu mulia untuk dibuka setiap hari dan diselidiki dengan rajin. Seri Membina Keluarga Jilid 1 halaman 176-178. Terima kasih atas penata layanan Oma Yeni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini merupakan teguran yang baik bagi kita para orang tua. Tidak sedikit dan tidak jarang orang tua yang mengandalkan gereja atau jemaat untuk membereskan masalah anak-anak mereka. Jemaat tidak mungkin memikul tanggung jawab orang tua. Roh Nubuat menyatakan dalam Membina Keluarga Bahagia, halaman 177 paragraf 3 yang berbunyi, "Oh, seandainya orang-orang muda dan anak-anak suka menyerahkan hati mereka kepada Kristus,
Mereka akan menjadi suatu pasukan yang besar yang dapat dikerahkan untuk menarik orang-orang lain kepada kebenaran. Tetapi janganlah para ibu bapa membiarkan pekerjaan ini dilaksanakan oleh jemaat sendiri. Orang tua yang harus tuntun anak-anak kepada Kristus, dan itu bukan semata-mata tugas jemaat. Bahkan renungan hari ini katakan, jangan bergantung kepada guru-guru sekolah Sabat. Jangan pernah sekolah Sabat menggantikan peran orang tua. Ini nasihat penting bagi orang tua, karena tidak sedikit yang merasa tidak mampu untuk urus anaknya dan serahkan kepada jemaat untuk bereskan dan harapkan perubahan. Mohon maaf, tidak bisa demikian. Apa salah satu kelemahan kita sebagai orang tua? Masih dalam buku yang sama, Membina Keluarga Bahagia, halaman 180, paragraf 1, yang White lanjutkan. Ada beberapa ibu bapa yang tidak memahami anak-anaknya dan dengan sesungguhnya tidak mengenal mereka itu. Sering terjadi ada jurang pemisah yang sangat jauh di antara ibu bapa dengan anak-anaknya. Kalau ibu bapa suka merasakan dengan lebih sempurna perasaan anak-anak mereka dan menarik apa yang di dalam hati anak-anak itu, maka akan mendatangkan pengaruh yang berguna bagi mereka. Banyak daripada kita yang belum mengenal dan memahami anak-anak kita. Nyonya White lanjutkan dalam Membina Keluarga Bahagia, halaman 180, paragraf 2, yang berbunyi, Bapa dan Ibu harus bekerja sama dengan penuh pengertian terhadap satu sama lain. Mereka harus menjadikan diri mereka menjadi sahabat-sahabat kepada anak-anaknya. Saudaraku dalam Tuhan, mungkin hubungan keluarga kita di masa lalu tidak baik, tetapi itu bukan berarti demikian seterusnya. Masih ada harapan untuk perubahan. Membina Keluarga Bahagia, halaman 180, paragraf 3, menyatakan, para ibu bapa harus mempelajari cara yang paling baik dan paling berhasil untuk menawan cinta dan kepercayaan anak-anaknya, agar mereka boleh memimpin anak-anak itu dalam jalan yang benar. Mereka harus memantulkan sinar matahari cinta atas rumah tangga itu. Kiranya ini menjadi motivasi dan semangat bagi para orang tua. Kita masih punya harapan. Kemudian, dalam buku yang sama, Membina Keluarga Bahagia, halaman 181, paragraf 3 dan 4, berbunyi, ajarlah mereka sedemikian rupa sehingga mempercayakan segala sesuatu kepadamu. Biarkan mereka membisikkan ke telingamu segala kesusahan dan kesukaan mereka. Anak-anak akan diselamatkan dari banyak kejahatan kalau mereka lebih mengenal ibu bapanya. Oh, sungguh satu nasihat yang penting bagi kita, para orang tua. Namun, masih saja ada orang tua yang coba cari alasan. Berikut Nyonya White menasihatkan. Dalam Membina Keluarga Bahagia, halaman 182, paragraf 1 dan 2, yang berbunyi, tidak ada waktu, kata seorang bapa. Saya tidak mempunyai waktu untuk mendidik anak-anak saya. Tidak ada waktu untuk bersosialisasi dan bergembira dengan keluarga. Kalau demikian, janganlah mengambil pikulan tanggung jawab keluarga. Oleh menahan waktu yang sebenarnya adalah milik mereka, berarti engkau merampas pendidikan yang harus mereka terima yang ada dalam tanggung jawabmu. Kalau engkau mempunyai anak-anak, engkau mempunyai tugas yang perlu dilaksanakan dengan bersekutu bersama ibu membentuk tabiat mereka. Ini adalah alasan dari bapak. Kemudian bagaimana dengan ibu? Ada juga alasannya. Kita baca paragraf selanjutnya yang sebelah kanan. Yang menjadi keluhan banyak ibu, saya tidak mempunyai waktu bersama-sama dengan anak-anak saya. Maka demi Kristus, kurangilah waktu mengurus pakaianmu. Kalau mau, kurangilah waktumu menghiasi pakaianmu. Kurangilah waktumu untuk menerima dan menelepon orang lain. Kurangilah waktumu untuk aneka ragam makanan yang tidak berkesudahan. Tetapi jangan dan sekali lagi jangan sekali-kali melalaikan anak-anakmu. Saudaraku dalam Tuhan, ada banyak nasihat bagi kita orang tua agar dapat mengurus anak-anak kita dengan baik dan benar. Kami menghimbau untuk membaca buku Membina Keluarga Bahagia, bab 29 dan 30. Namun pesan-pesan ini sudah sangat baik
dan mengena bagi kita, para orang tua. Tugas kita bukan melihat keluarga lain dan membanding-bandingkan, atau melihat anak siapa yang paling nakal. Bukan. Bagian kita adalah membina keluarga bahagia, halaman 183, paragraf 3. Aturlah anak-anakmu dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Ingatlah bahwa segala malaikat yang di sorga senantiasa memandang wajah Bapakku yang di sorga. Kalau mereka rindu agar malaikat-malaikat melakukan bagi anak-anakmu pekerjaan yang diberikan Allah kepada mereka itu, bekerjalah bersama-sama dengan mereka melakukan perananmu. Inilah bagian kita, dan hidupkan ini hanya dalam Yesus. Sebab di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan menolong kita semua para orang tua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat dan teguran bagi kami para orang tua. Kiranya ini menggugah dan mengubahkan hidup kami, agar kami lebih baik membina hubungan dengan anak-anak kami, mendidik mereka, menuntun mereka kepada Kristus. Dan itu hanya kami lakukan dengan kuasa yang Kau karuniakan, ya Yesus. Hadirlah dalam hati kami, mampukan kami menjadi orang tua yang baik. Kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.